إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Dan perlu diketahui semua yang ada di dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua terkandung padanya tauhid. Perlu diketahui Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keadilan yang paling adil, yaitu at-tauhid, menjadikan kezaliman yang paling zalim, yaitu lawan dari tauhid, yaitu asyirku billah. Sampai berkata Luqman kepada anaknya, ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan termasuk dosa yang besar. Ini adalah wasiat para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Dakwah mereka berdiri di atas tauhid. Allah juga subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, yaitu beribadah kepadaku. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ay liwahidun, yaitu beribadah, yaitu bertauhid. Karena ibadah tidaklah dikatakan hakikatnya ibadah kecuali ibadah itu harus disertai tauhid, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tanpa tauhid kasalah bila wudu, seperti salat tanpa wudu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah jadikan ada tauhid, ada syirik. Allah jadikan ada sunnah, ada lawan-lawan dari as-sunnah. Allah jadikan surga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan al-haq, Allah jadikan al-batil, Allah jadikan ketaatan, Allah jadikan maksiat, Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Allah jadikan ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Hanya Allah lah yang tidak berpasang-pasangan. Hanya Allah lah yang Maha Esa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tauhid puncak keadilan, dan syirik adalah puncak kezaliman. Sekali lagi, syirik akan mendatangkan malapetaka. Syirik akan mendatangkan musibah karena kezaliman hamba ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik akan mendatangkan malapetaka juga antara dia dengan orang lain. Syirik juga akan mendatangkan malapetaka pada diri dia sendiri, bahkan lingkungan di sekitar dia. Sekali lagi, kalau ada hamba-hamba Allah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan musnahkan kaum tersebut. Allah akan hentikan kaum tersebut, dan Allah ganti dengan kaum yang lainnya yang lebih baik. Seandainya ada hamba Allah yang berbuat syirik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dari hati-hati orang-orang kafir, dari musuh-musuh Allah, dari orang-orang yang munafik. Allah munculkan mereka dan disirnakan rasa takut kepada kaum muslimin. Allah jadikan musuh-musuh Allah sekarang berani kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin telah berbuat kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah akan kirimkan gempa bumi, Allah akan kirimkan angin puting beliung, Allah akan jadikan meteor berjatuhan, Allah akan jadikan hamba Allah dirubah wujudnya menjadi hewan. Allah akan jadikan mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala
karena kezaliman mereka sendiri, bukanlah kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Sekali-kali Allah tidaklah berbuat zalim kepada mereka, makhluk Allah. Allah tidaklah zalim kepada mereka, tapi merekalah yang telah berbuat zalim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara musibah orang-orang kufar menyerang kaum muslimin, di antara musibah Allah kirim bencana, itu karena di antaranya diangkat rasa takut dari musuh-musuh Allah, ditimpakan rasa keberanian untuk mengalahkan kaum muslimin, karena di antaranya nipisnya tauhid mereka, hamba-hamba Allah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nikmat bagi kita, rizki bagi kita, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat keluarga dan lain sebagainya, nikmat udara yang kita hirup, nikmat makanan yang bisa kita makan, minuman yang bisa kita minum. Tapi sangat memalukan, mengingat nikmat Allah, mereka menjadikan Allah selain Allah sebagai wali. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika hendak menyekutukannya, malu ketika hendak bermaksiat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satuktsiru fi akhir zaman al-qasf wal qadhf wal masakh." Dalam riwayat Az-Zalazil, akan muncul nanti di akhir zaman gempa bumi yang bertubi-tubi, akan muncul di akhir zaman bumi ditenggelamkan, akan muncul di akhir zaman meteor berjatuhan, manusia dirajam dengan batu dari langit, akan muncul di akhir zaman manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata yakunu dzalika ya Rasulullah?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah?" Karena takutnya para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza kathura al-qainat," jikalau bidu wanita sudah merajalela, para penyanyi sudah menjadi penggemar, para penyanyi sudah menjadi idola-idola umat manusia, wal ma'azif, dan alat musik sudah dihalalkan, alat-alat musik sudah didengarkan di telinga semua manusia, dan jikalau khamr, segala sesuatu yang memabukkan, sudah dikonsumsi juga merajalela, maka saat itu musibah akan datang. Rahimani wa rahimakumullah, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita, termasuk kezaliman yang paling besar dari kesyirikan, akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat di antara gempa bumi yang terjadi di negeri kita, di Lombok, di Cianjur, di Turki, ataupun di daerah-daerah yang lainnya, Anda perhatikan di balik gempa bumi, di balik musibah, ada apa di balik musibah? Rahimakumullah jami'an. Ternyata banyak sekali hamba Allah yang sudah menyekutukan Allah di bawah kaki Gunung Rinjani. Setelah gempa bumi dikoyak 1400 kali, yang Gunung Rinjani sisa separuh saja banyak didapati di kaki Gunung Rinjani kepala-kepala sapi. Ketika likuifaksi, sebelum terjadi likuifaksi terjadi di Palu, yang hakikatnya likuifaksi adalah bumi yang ditenggelamkan. Sebelum terjadi likuifaksi, dibangkitkanlah acara sembelih kepala sapi, dihidangkan untuk penjaga lautan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Tidakkah kita bercermin apa yang sudah Allah jadikan pelajaran bagi kita? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau kalian dapat nikmat, nisbatkan nikmat itu dari Allah semata. Kalau kalian dapat malapetaka, kalian dapat musibah, kalian dapat penyakit, nisbatkan kepada diri kalian sendiri. Penyakit yang kita rasa karena dosa kita, musibah yang ada di sekitar kita karena dosa kita. Rahimakumullah jami'an. Begitu pula ketika kita tidak mengingkari perbuatan mungkar dari kesyirikan, kemaksiatan, amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW dari kebid'ahan, juga amalan-amalan yang membuat Allah murka, kita diamkan.
kita akan merasakan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhum bil iqab." Jika ada suatu kaum yang berbuat maksiat dan kaum yang lainnya mampu untuk mencegahnya, tapi dia tidak cegah kemaksiatan tersebut, termasuk kesyirikan, termasuk kebid'ahan, termasuk kemaksiatan, termasuk segala sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, tidak kita cegah, kita diam, hanya melihat, menahan diri, maka Allah akan segera ratakan mereka dengan iqab, dengan balasan. Maka ketika ada orang yang berkata dari para pemabuk, mereka berkata, "Apa urusan kalian? Ini urusan mabuk, ini urusan diri saya sendiri." Ketika mereka ada yang berbuat syirik, "Jangan lakukan ini wahai saudaraku." Mereka berkata, "Ini syirik menurut kalian, menurutku ini bukan syirik. Apa urusan kalian?" Ketika ada yang pacaran dan berzina, kita berdiam diri. Dan kemudian mereka orang berzina berkata, "Apa urusan kalian? Ini urusan saya sendiri, saya akan menanggungnya." Maka jawablah, urusan kami adalah dengan kehadiran kalian. Allah akan mendatangkan murka kepada kami ketika kami berdiam diri, ketika kami tidak ber-al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kami takut Allah menimpakan murkanya kepada kami gara-gara dosa kalian. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mudhish Ibnul Jauzi, juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dalam kitab beliau disebutkan ketika terjadi sekitar tahun 300-an Hijriah, sekitar 14 kampung atau 13 kampung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung yang besar ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Tidak ada yang selamat dari 13 atau 14 kampung tersebut, kecuali sekitar 40 atau 40 orang atau 44 orang. Yang selamat ini mengungsi ke kampung-kampung sebelahnya. Orang yang di sebelahnya berkata, "Ukhruju, keluar kalian dari kampung kami. Antum maskhutuna alaikum. Kalian adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kami tidak ingin dosa kalian berimbas kepada kampung kami." Rahimahumullah jami'an. Demikianlah kalau kita membiarkan maksiat, Allah akan kirimkan siksaan juga kepada kita. Ketika kita berilmu, kita berdiam diri. Rahimahumullah, di zaman Nabi SAW tidak pernah tercatat terjadi gempa bumi. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah tercatat gempa bumi. Di zaman Umar bin Khattab baru terjadi gempa bumi sekali dalam seumur hidupnya pada tahun 20 Hijriah. Setelah itu gempa bumi terus berdatangan. Bahkan gunung dihantamkan oleh Allah. Dua gunung yang jaraknya berjauhan dijadikan gunung itu bisa berjalan dan menghabiskan kampung di antara dua gunung sampai dua gunung tersebut bertemu dan retak. Rahimahumullah, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah disekutukan, ketika Allah dimaksiati, Allah akan murka. Jangan mengira Allah tidak sakit. Jangan mengira Allah tidak merasa tersakiti. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, ketika Nabi SAW menyebutkan, Allah berkata dalam hadis Al-Qudsi tersebut, "Yu'dhini ibnu Adam, yasubbu ad-dahr, wa ana ad-dahr, uqallibul laila wan nahar." Telah menyakiti diriku anak Adam, yang mereka telah mencela masa, termasuk musim panas ketika Anda cela, musim hujan ketika Anda cela, Allah akan merasa tersakiti. Musim wabah ketika Anda cela, Allah akan merasa tersakiti. Dan Allah lah yang menciptakan musim, Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kalau sang pencipta yang menciptakan para raja, yang menciptakan presiden, yang menciptakan orang-orang yang di muka bumi ini, kemudian dia murka kepada hambanya, tidak akan ada yang bisa mencegah murka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk murka Allah yang paling besar, murka yang paling murka adalah ketika Allah di padang mahsyar, ketika Allah di padang mahsyar di dalam syafaatul uzma, ketika Allah Subhanahu wa taala yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 malaikat, maka di padang mahsyar arsy-Nya Allah dipikul oleh 8 malaikat.
ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dan pada waktu itu arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Berkata Ibnu Abbas, bukanlah malaikat jumlahnya 8 malaikat, tapi 8 soft malaikat yang panjangnya tidak bisa dihitung berapa yang memikul dari ujung ke ujung, yaitu 8 soft. Dan satu malaikatnya disebutkan baina syahmai udhunai wa baina katifai sab'ani am, antara daun telinga dan kedua bahunya. Malaikat itu jaraknya antara daun telinga dan bahunya sekitar 700 perjalanan. 700 perjalanan, yaitu 700 tahun yang tidak pernah berhenti. Itulah malaikat yang memikul arsy Allah, yang pada waktu itu arsy Allah dipikul oleh 8 soft malaikat yang tidak diketahui panjangnya berapa malaikat yang memikulnya. Yang arsy Allah waktu itu biasanya dipikul oleh 4, dipikul menjadi 8 soft para malaikat, karena arsy Allah bergoncang dengan keras karena amarahnya Allah. Sebagaimana Nabi SAW telah berkata, innallaha lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah marah seperti di padang mahsyar yang sebelumnya ataupun setelahnya. Itulah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rahimanallah, termasuk kedzaliman yang paling besar yang membuat Allah murka adalah ketika kita berbuat syirik. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Rahimakumullah jami'an. Kesyirikan yang kita lakukan akan mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Akan mendatangkan musuh-musuh Allah semakin bermunculan. Musuh Allah yang dicabut rasa takut dari manusia ini untuk menyerang kaum muslimin, termasuk musuh Allah dari kalangan setan. Musuh Allah dari kalangan jin, dari kalangan setan akan dicabut rasa takutnya dan akan menyerang diri Anda. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, hakikatnya mereka seperti menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat tinggal. Anda perhatikan, rumah laba-laba termasuk rumah yang paling lemah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan, rumah hewan-hewan semua punya ciri khas dan identik dengan hewan tersebut. Termasuk manusia juga punya rumah. Tapi rumah yang paling lemah dari makhluk Allah adalah rumah laba-laba. Dilihat dari konturnya dia, gampang dihancurkan oleh angin, gampang dihancurkan oleh air hujan, gampang dihancurkan oleh panas, gampang dihancurkan oleh hewan-hewan atau makhluk yang lainnya. Rumahnya sangat lemah. Kalau kita menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai wali, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat kita berobat, menyandarkan diri kita kepada selain Allah, maka hakikatnya seperti rumah laba-laba yang sangat lemah. Rumahnya lemah. Begitu pula disebutkan oleh ahli hewan, ahli peneliti hewan. Bukan hanya rumahnya, tapi hewan itu sendiri, hubungan kekerabatannya juga lemah. Di antaranya disebutkan pejantan laba-laba membuat rumahnya setelah kawin dengan betinanya, dan betinanya bunting, kemudian betinanya akan membunuh pejantannya. Dia tidak tahu terima kasih dengan pejantannya. Setelah betinanya bunting dan dia punya anak yang banyak, kemudian anaknya sesudah dia menjadi anak-anak yang besar, anak-anak laba-laba dari betina tersebut rame-rame membantai ibunya sendiri. Rame-rame membantai ibunya sendiri. Rahimahumullah, rumahnya lemah, kekerabatannya lemah. Kalau ada di antara Anda berbuat syirik, ketahuilah Anda telah menjadikan wakil yang lemah.
wali yang lemah, penolong yang lemah. Ketika Anda perhatikan, banyak orang yang menjadikan pohon suci di depan rumah mereka sebagai pohon agar maling tidak masuk rumah, agar dijauhkan dari malapetaka. Ketahuilah, rumah tersebut pasti akan dikacau balaukan oleh jin. Di antara penghuni rumahnya, hubungan suami istri akan retak, bahkan keluarga rumah tersebut akan mengalami penyakit-penyakit yang mereka tak sangka-sangka. Di antara mereka ada yang menggunakan ritual ganti nama. Ada anak yang dikasih namanya Abdullah dan Abdurrahman, sebaik-baik nama dalam Islam. Ketika sering sakit, kemudian diganti namanya dengan nama-nama orang asing. Katakan Alex, katakan nama-nama yang lainnya. Kemudian ketahuilah, ritual dari sembelihan dia, selamatan yang dia lakukan akan menyebabkan anak yang baru diganti namanya akan mengalami epilepsi, autis, hiperaktif, bahkan gila. Rahimakumullah, kalau Anda perhatikan, ada rumah-rumah yang dihadiri oleh orang-orang yang nikah, mereka laki dan istrinya pakai cincin dublah, dan dublah termasuk tiwalah, dan Nabi telah bersabda, "Wat tiwalatu syirkun," bahwasanya tiwalah termasuk syirik, jimat juga termasuk syirik. Ketahuilah, suami istri yang pakai cincin, cincin kemesraan, cincin untuk kelanggengan pernikahan mereka, yang mereka menggunakan perantara jin, ketahuilah, justru akan jadi rumah tangga yang retak. Atau mungkin rumah tangga suami istri yang mandul, gak punya anak, ataupun rumah tangga yang kacau balau. Fatilka buyutuhum khawiyah, maka itulah rumah-rumah yang atapnya akan runtuh, rumah-rumah yang dipenuhi dengan kesyirikan, rumah-rumah yang dipenuhi dengan maksiat. Rahimakumullah jami'an. Kalau Anda dapati rumah-rumah, sebelum membangun rumah, di atap rumahnya dipasang sesajen dari telur, kelapa, ketahuilah, rumah-rumah tersebut adalah yang bentengnya paling lemah, gampang diserang sihir, yang rumah tersebut gampang diserang oleh jin, penghuni rumahnya gampang sakit-sakitan. Rahimakumullah, kalau Anda ketahui ada rumah-rumah yang di depan pintunya dipasang paku dari emas, ketahuilah, rumah-rumah tersebut akan menjadi rumah-rumah yang rontoh. Begitu pula kalau Anda dapati di perempatan jalan setiap malam Jumat lagi dipasang sesajen dari bubur, uang, bunga dan lain sebagainya, ketahuilah, justru di jalan perempatan tersebut akan sering malah terjadi kecelakaan. Kalau Anda ketahui di kolam-kolam renang dipasang sesajen-sesajen, ketahuilah, justru semakin banyak orang yang tenggelam. Rahimakumullah jami'an. Allah akan jadikan malapetaka bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi masyarakat. Di antaranya kalau negeri tersebut dipenuhi dengan kesyirikan, maka musuh-musuh Allah akan gampang menyerang negeri tersebut. Ketika negeri kita, negeri Indonesia, dipenuhi dengan kesyirikan, maka musuh-musuh Allah akan mudah berdatangan ke negeri kita dengan tanpa rasa takut akan menyerang negeri kita. Rahimakumullah, begitu pula rumah tangga kita, anak kita, diri kita, bahkan mungkin ada di antara Anda yang mungkin bangkrut, ada di antara Anda yang sakit, di antaranya adalah dampak efek dari kesyirikan. Kesyirikan akan mendatangkan bahaya fidarain, di dua rumah, di dua tempat tinggal, yaitu tempat tinggal di dunia dan tempat tinggal di yaumul qiyamah. Akan berusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan orang-orang sekitar, mujtama, masyarakat, hubungan kita dengan keluarga kita, semua akan rusak gara-gara kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Yang terakhir, sebagaimana Allah telah berfirman, innahu ma yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempat kembali dia adalah di neraka. Ini adalah ujungnya, rahimakumullah, wujud kejelekan dari kesyirikan. Semoga Allah jadikan kita ahli tauhid. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah, dengan mudahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga Allah jauhkan kita dari segala wujud penyakit. Semoga Allah jauhkan kita dari segala wujud malapetaka dan bencana. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, negara kita. Semoga Allah jadikan bagi kita pemimpin sebaik-baik pemimpin. Semoga Allah jadikan bagi negeri ini yaitu negeri yang aman bagi kaum muslimin, dan semoga Allah hentikan makar-makar yang mereka punya makar di negeri ini. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha wa lisa'il muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
wa sallallahu alaihi wasallam fa aqimus salah.